Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, rekan-rekan, bos dan juragan. Salam ducang, salam kemiri mania, salam muncang mania. Dalam kesempatan ini, Abah akan memberikan tips atau pengalaman ciri-ciri muncang yang batoknya sudah masuk minyak karena proses pemalean. Dalam beberapa kesempatan banyak teman-teman, rekan-rekan, bos dan juragan bertanya, "Bah, cirinya apa sih kalau muncang yang sudah tahap proses pemalean, minyak atau air sudah menyerap ke dalam batok?" Karena teman-teman, rekan-rekan banyak yang mengalami muncang sudah dipale beberapa minggu, 2-1 bulan, setelah diaduk kalah ternyata batoknya tidak menyerap minyak karena proses pemalean. Itu biasanya diakibatkan oleh proses tahapan yang salah. Terus muncang itu jarang dimandikan, dibersihkan ya. Salah satu cirinya muncang sudah batok sudah menyerap minyak sampai ke dalam. Setelah proses pembaceman dan terus dipale selama beberapa hari, 1-2 minggu lah. Warna yang tadinya kecoklat-coklatan itu cenderung terdegradasi warna coklatnya. Coklatnya memudar, hampir warna kehijau-hijauan, terdegradasi karena minyak sudah masuk ke dalam batok. Ini cirinya ini. Hitam belum, coklatnya juga sudah terdegradasi. Yang tadinya coklatnya ini warnanya seperti ini ya, membara ini. Tapi setelah proses pale, setelah proses pembaceman dipale, ini warnanya udah akan bermutasi ke hitam. Tapi sebelumnya ini sudah warna hijau. Kehijau-hijauan. Itu cirinya sudah masuk minyak ke dalam batok. Minyak sudah menyerap ke dalam batok. Dan muncang akan bermutasi ke warna gelap hitam ya. Walaupun ada beberapa muncang yang susah ya berubah warna ya. Walaupun muncang masih belum berubah ke warna hitam, ciri yang kedua, apabila dipale atau diusap, muncang akan mengeluarkan minyak, seperti mengeluarkan minyak walaupun tidak diminyakan. Itu dipale, diusap, muncang akan cenderung seperti keluar minyak walaupun warnanya belum bermutasi ke hitam ya.
Kondisi ini dikarenakan muncang sudah menyerap, minyak sudah menyerap ke dalam batok muncang, walaupun belum sepenuhnya menyerap. Ya. Tapi ini minyak sudah menyerap ini ke dalam batok ini, walaupun belum keseluruhan ya. Keseluruhan dalam arti ketebalannya belum sampai kepada dasar batok ya. Karena kan apa? Karena memang muncang ini masih banyak mengandung air ya. Dikarenakan muncang masih banyak mengandung cairan di dalamnya. Cirinya apa? Apabila setelah dipale, didiamkan, diminyakin, didiamkan, minyak itu cepat sekali menyerap ya, menghilang ya. Nah, kondisi si batoknya itu setelah minyaknya menyerap itu seperti berasap, tidak terlalu mengkilap. Tapi kalau diusap atau dipale, minyaknya seperti ada naik keluar. Nah itu salah satu ciri minyak sudah menyerap karena proses pemalean. Ya, banyak yang bertanya, bah kok ini nggak masuk ya, nggak menyerap minyak ya ke dalam batok. Ya setelah kalah diadukan, muncang batok hanya warnanya tidak seperti bagian luar, hanya warnanya seperti bagian awal mula dasar seperti ini, sedangkan kulitnya bagian luar sudah hitam, itu cirinya nggak masuk ya. Nah, kondisi seperti ini, seperti muncang yang cirinya sudah Abah jelaskan dalam tadi, kondisi ini terjadi karena proses atau tahapan perawatan muncang yang benar ya. Dari pengupasan cangklong, diangin-anginkan seminggu atau bahkan 2 minggu, lalu proses pencukaan, diangin-anginkan lagi setelah proses pencukaan, setelah proses pencukaan diangin-anginkan kembali, lalu pada tahap proses pale kering. Nah itu jangan sampai dilewati tahap-tahap seperti itu ya. Setelah proses pencukaan, pale kering 3 hari sampai seminggu, baru masuk pada proses yang namanya pelebuan. Setelah pelebuan, angin-anginkan lagi 1 hari cukup, pale kering, lalu proses pembacemannya. Kalau proses-proses itu, tahapan-tahapan itu tidak dilalui dengan benar, tidak dikasih jeda waktu, maka akan terjadi fatal ya. Akibat yang kedua akibat minyak tidak masuk, itu muncang dipale tapi tidak pernah dimandikan, dibersihkan. Diojaikeun tapi tidak dibersihkan dengan sabun. Itu yang mengakibatkan pori-pori muncang tertutup, sehingga minyak sulit sekali masuk. Karena dipale dengan minyak, apabila didiamkan, didinginkan, itu sifat minyak itu akan menggajih
mengeras seperti gaji yang cenderung menutup pori-pori muncang, sehingga muncang yang kita pale, kita minyaki dengan terus dipale itu tidak akan masuk, sulit masuk, dan cairan yang di dalam juga sulit keluar. Jadi sirkulasi udara di dalam muncang itu tidak berjalan baik karena tertutup oleh minyak yang sudah mendingin. Gitu. Ya. Nah, itu akan mengakibatkan nantinya itu bisa kemalangkem itu. Itu cairan yang di dalam tidak keluar, minyak yang dari luar juga tidak bisa masuk. Gitu. Nah, Abah menyarankan setiap 3 hari minimal seminggu sekali atau seminggu 2 kali itu muncang dibersihkan lalu diojaikeun ya. Nah, itu tadi ciri muncang yang sudah menyerap minyak. Cirinya itu warnanya itu kehijau-hijauan, coklatnya terdegradasi, cenderung kehijau-hijauan, ada terus walaupun kelihatan masih kusam, tapi kalau dipale itu minyaknya cenderung keluar. Ya. Cenderung kalau diusap itu naik. Nah ini Ultraman ini Ultraman ini keren ini. Item kolektor item ini nih, ngeri nih. Sulit lawan ini. Nah, ya tunggu. Yo, tenang ya, tenang sebentar. Nah ini koleksi Abah ya. Ini Jalim ini. Jalim ini yang sebentar lagi bermutasi ini warnanya udah kehijau-hijauan ini. Tuh, ya coklatnya terdegradasi, yang tadinya coklatnya seperti ini, sekarang seperti ini. Ini cirinya sudah minyak sudah menyerap ke batok, dalam batok ini. Nah, ini. Nah, ini Jalim. Nah, mangga apabila ada rekan-rekan, teman-teman, bos yang berminat, silahkan hubungi nomor Abah 08232 085 8191. Nah, ini lalu ini JJ ini. Ah ini si kaung ini. Nah ini yang udah jadi ini si kaung ini. Si kaung sama LK ini. Ya. Si kaung sama LK ini. Nah ini Jayanti ini. Ah ini si Giant ini. Siap gedung. Nah ini anak dekok ini, dekok kali Jalim ini. Nah ini keren ini. Ini Etigoan ini. Ini jebir. Nah ini si kaung ini. Nah ini Jayanti anak dekok ini. Nah ini JJ ini, Jayanti anak Korji. Nah ini anak MU Mait Ustadz ini. Wah ngeri pasangannya nyarocosnya miramitnya tuh. Dan enak mau kacolok. Mangga apabila ada yang berminat, mangga silahkan.
Oh, Mirami Jalim ini anak MU ini tuh. Wah, pasangannya ini rudet di tengahna aya. Ngapendul tah ieu tah. Tah ieu ngapendul ieu. Rapet ka dieuna tah. Ini Jayanti si Kopral ya. Jayanti si Kopral ini. Si Kopral yang atasnya ini JJ yang atasnya ini JJ. Nah ini yang ininya si Kopral ini Jayanti si Kopral ini. Ukurannya sedang sama pandenggulnya cenderung seueur nama pandenggul. Nah pul kolot tah ieu batokna tah si Kopral teh alit ge lumayan kandel bersih teh aya penyakit. Ini teh ukuran mah teu patos ageuh mun batok lumayan kandel nya bersih ngamanggis bagus untuk nya kitu ti Abah ciri-ciri yang muncang sudah menyerap batok muncang yang sudah menyerap minyak karena proses pemalean, pembaceman dan pemalean ini cenderung warnanya ini ya coklatnya ini udah terdegradasi menjadi seperti kehijau-hijauan ini. Walaupun belum begitu mengkilap, tapi kalau diusap di pale ini minyak seperti ada minyakan. Walaupun menyerapnya ini belum keseluruhan ya, belum total. Ini akan bermutasi ke hitam ini. Ya, gitu. Nah ini nih. Zalim ngeri ini baru beres nyuka ini anak MD ini, aduh nyonyos ini kondisi carambang ulu buntut ya. Nah ini jawaan ini murmer ini pasangan mah hararade we pul kolot Marel bulkolot ya pasangan hararade nyaronyos amiramit tuh. Nah ya bulkolot nah ieu ge seseueurna mah bulkolot nya hampir sadayana bulkolot pul cuka. Ya, sekali lagi Abah menyarankan muncang minimal seminggu sekali atau seminggu 2 kali dibersihkan ya. Terus diojaikeun itu tujuannya untuk supaya minyak dengan mudah menyerap ke dalam batok. Kedua, sirkulasi udara yang masuk ke dalam muncang itu tidak terhambat oleh minyak yang sudah mendingin gitu. Jangan lupa membersihkan dan mengojaikeun muncang ya. Kalau lupa itu ya begitu seperti itu dan cenderung muncang akan garing batoknya. Sekali lagi cukup sekian dari Abah. Abah tidak bermaksud menggurui, tapi hanya berbagi pengalaman. Mudah-mudahan berguna untuk kita semua. Tidak maksud Abah menggurui,
hanya berbagi pengalaman. Silahkan apabila ada kesalahan atau kekurangan komen silahkan komen. Kita sama-sama belajar. Abah juga perlu masukan. Ya cukup sekian dari Abah. Mudah-mudahan ini berguna. Sekali lagi Abah tidak bermaksud menggurui, sama-sama kita belajar dalam mengolah muncang. Jangan sampai kita kalah terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.